Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokah manfaat. Monggo dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan terima kasih. Yang selanjutnya kita ice breaking dulu biar fresh, biar fokus. Ice breaking kita mulai dengan menyebutkan nama, asal kelas atau dari kelas 9, alamat, hobi. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Saya Syarif Hidayat, alamat Karangpring, hobi saya sepak bola. Bisa dilanjut dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Siti Sa'diyah. Saya berasal dari Karangpring Penanggungan. Saya dari kelas 9A dan hobi saya memasak. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Melida. Alamat saya Karangpring Pangkel. Hobi saya menulis. Cita-cita saya menjadi guru. Kelas saya 9A. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Alhuda, alamat saya Karangpring Raja, kelas saya 9A, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Sintia Puspitasari, alamat saya Karangpring Gili Tengah, hobi saya membaca, saya dari kelas 9A. Nama saya Ratna Saya, alamat saya Karangpring Dari, hobi saya membaca, saya dari kelas 9. Nama saya Fita Mulia, alamat saya Karangpring Hijau, kelas 9A, hobi membaca, cita-cita menjadi guru. Oke, disampaikan terima kasih. Berarti adik-adik sudah saling kenal ya. Iya, Pak. Jadi saya harapkan kita diskusi kelompok ini lebih hidup. Artinya saling ngasih saran, tanggapan, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk kegiatan hari ini, mari kita sepakati 40 menit. Sepakat ya? Sepakat. Di sini bimbingan kelompok ini ada beberapa catatan atau beberapa asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jadi asas keterbukaan. Nanti di mana adik-adik ini saling terbuka dalam diskusi. Yang kedua, asas kesukarelaan. Adik-adik datang ke sini sukarela tanpa dipaksa dari siapapun, dari guru dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Ketika ada permasalahan kita bicarakan di sini tidak boleh keluar ya. Tidak cerita ke orang tua, cerita ke guru dan seterusnya. Oke. Di sini temanya kenakalan remaja, di mana kenakalan remaja ini banyak terjadi di kalangan remaja. Salah satunya contoh minuman keras, terus obat-obatan, bertengkar, berkelahi, itu salah satu toh kenakalan remaja. Bagaimana dalam diskusi kelompok ini cara mengatasi atau cara menghindar dari kenakalan remaja? Karena anak-anak putri biasanya sering kena kenakalan remaja anak putra ya. Di sini bimbingan kelompok ini mempunyai tujuan, di mana tujuan yang pertama yaitu adik-adik bisa membuat langkah-langkah cara menghindari kenakalan remaja. Gimana caranya adik-adik menghindari tidak kumpul dengan siswa atau teman-teman yang suka nakal. Contoh yang disampaikan tadi, minuman keras, terus obat-obatan, game judi online dan seterusnya. Termasuk pacaran di kalangan remaja tidak boleh. Karena kenapa? Adik-adik masih dalam proses mencari ilmu. Oke, paham ya? Terus kita lanjut ke
kesepakatan ya, kita kesepakati untuk kegiatan layanan hari ini kita sepakati 45 menit, setuju? Setuju. Nah, nanti saya harapkan adik-adik berperan aktif dalam kegiatan ini, tanya jawab, menyimak video, mengidentifikasi, memberi kesimpulan. Itu ya, paham ya? Nah, di sini kita membahas tentang topik kenakalan remaja. Ada yang tahu apa kenakalan remaja itu? Saya, Pak. Ya. Kumpulan dan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Nah, itu satu. Ini dari kelompok 1 ya, yang kelompok 2. Saya, Pak. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Nah, itu. Yang kelompok 3, ada yang tahu apa menurut kalian kenakalan remaja? Perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma sosial atau aturan yang berlaku. Nah, oke, di sini kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang melanggar aturan. Apa yang melanggar aturan? Contoh di sekolah, adik-adik bawa HP, itu kenakalan juga, termasuk kenakalan juga. Yang selanjutnya membawa obat-obatan, membawa minuman keras, membawa senjata tajam. Itu banyak ya, itu kenakalan remaja. Yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan video, di mana video ini menceritakan tentang kenakalan remaja. Nanti adik-adik diminta untuk mengidentifikasi video ini. Yang pertama, mengidentifikasi yang ada di video ini. Yang kedua, adik-adik memberi tanggapan atau mencari solusi dari video ini, dari video kenakalan remaja. Solusinya apa? Nanti kita diskusikan. Yang selanjutnya adik-adik diminta membuat kesimpulan, di mana kesimpulan ini adik-adik diharapkan sesuai dengan tujuan kita konseling kelompok ini, adik-adik bisa membuat atau bisa terhindar dari kenakalan remaja. Bisa ya? Bisa. Oke, kita saksikan videonya. Nah, apa yang ada di video ini? Adik-adik diminta untuk mengidentifikasi, terus nanti didiskusikan, terus membuat langkah-langkah gimana adik-adik terhindar dari kenakalan remaja. Monggo didiskusikan, saya kasih waktu 5 menit. Harus menghukum sesuai harus menghukum sesuai nakal tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Mari kita simak, kita didiskusikan video yang adik-adik lihat. Nah, apa isi videonya itu? Nah, kita diskusikan. Monggo, apa isi videonya itu dulu? Yang adik-adik cermati, adik-adik lihat dari video itu apa? Kita sampaikan, kita diskusikan. Terus nanti kita buat kesimpulan.
setelah buat kesimpulan, adik-adik kan sudah bisa menghindari atau membuat langkah-langkah menghindari kenakalan remaja atau siswa yang bahasanya Maduranya itu yang sering iseng lah. Bisa terhindar dari itu. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Siapa yang akan menyampaikan? Atau kelompok 2, kelompok 3 yang selesai dulu. Saya, Pak. Ya, perkenalkan dari kelompok 1 apa 2? Saya dari kelompok 1. Setelah saya melihat video tersebut, tanggapan saya adalah kenakalan yang dibuat oleh siswa laki-laki pada siswa perempuan. Dan cara mencegahnya harus menghukum siswa yang nakal tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tidak boleh sering berkumpul dengan siswa laki-laki yang nakal. Nah, itu. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Atau masih mengidentifikasi? Dari kelompok 2, identifikasi masalahnya bisa dibacakan dulu. Nanti setelah kita bacakan semua baru kita diskusikan atau tanya jawab istilahnya. Dari kelompok 2. Saya, Pak. Saya dari kelompok 2. Setelah saya melihat video tersebut, tanggapan saya adalah anak remaja yang kurang disiplin dan kurang kasih sayang orang tua sehingga mengganggu kenyamanan siswa lain dan mengganggu ketidaknyamanan bagi siswa tersebut. Itulah salah satu kenakalan remaja. Cara menghindari, janganlah sering berkumpul dengan anak cowok, jauhi anak-anak yang kurang disiplin. Terima kasih. Monggo kelompok 3 diidentifikasi dulu. Saya menanggapi kelompok 2. Menurut saya, siswa laki-laki tersebut ingin mendapat perhatian dari teman-teman tuanya atau dari gurunya, sehingga melakukan perbuatan atau tindakan yang kurang sopan. Dengan perbuatan tersebut, anak laki-laki seharusnya mendapat teguran atau hukuman dari gurunya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cara mencegahnya menjauhi pergaulan yang tidak pantas atau tidak sopan. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Dari beberapa temuan, adik-adik sudah bisa membuat langkah-langkah. Tadi disebutkan langkah-langkah 1, menjauhi siswa laki-laki yang suka iseng, salah satunya. Yang selanjutnya yang mau nanggapi dari kelompok 1 tadi. Saya, Pak. Ya. Saya menanggapi kelompok 1. Menurut saya, siswa laki-laki tersebut kurang sopan dan disiplin sehingga mengganggu kenyamanan siswa lain. Dan seharusnya siswa laki-laki tersebut harus menerima hukuman atau teguran agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lagi? Iya, Pak. Ya. Saya setuju dengan kelompok 3. Dengan cara menghukum yang nakal dapat membuat siswa tersebut tidak dapat berulah lagi jika sudah mendapatkan hukumannya. Oke, terima kasih. Berarti adik-adik sudah bisa ya mengidentifikasi masalah, mencari permasalahan, terus mencari solusinya, membuat langkah-langkah menghindari kenakalan remaja. Kan adik-adik sudah tahu. Jadi kembali ke tujuan umum tadi, peserta didik atau adik-adik bisa menjauhi atau terhindar dari kenakalan remaja. Salah satunya dengan cara menghindari anak cowok yang suka iseng. Terus melaporkan, yang kedua tadi melaporkan anak laki-laki tersebut kepada gurunya sehingga anak tersebut bisa menerima hukuman. Sampai di sini ada yang dipertanyakan dulu. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mau tanya ke kelompok 2 atau ke kelompok 3. Saya ingin menanyakan pada kelompok 2. Ya, monggo. Apa sih itu penyebab dari kenakalan remaja? Apa sih penyebab dari kenakalan remaja? Pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2.
Kenakalan remaja yang disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dari orang tua dan kurang disiplin. Ya, bisa. Jadi bisa dari orang tua ya, karena tidak mengajari, mungkin ya dari tata krama atau cara menghargai temannya, bisa. Buat kesimpulannya sampean baca atau bisa dimusyawarahkan dulu untuk kesimpulannya. Saya kasih waktu 2 menit untuk membuat kesimpulan. Kita review bareng-bareng nanti kesimpulannya. Sudah? Monggo siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari hasil diskusi bimbingan kelompok? Oke. Jika ada siswa yang jahil atau nakal, tidak boleh diberi hukuman fisik. Biar anak tersebut juga harus diberi hukuman yang benar-benar membuat anak menyadari dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi, sifat 1 dalam serta diterapkan biar siswa bisa belajar menempatkan diri dan tidak lagi membuat orang lain merasa terganggu. Ya, terima kasih. Ada yang lagi yang sudah berkesimpulan lagi? Saya, Pak. Ya, dibaca. Siswa yang kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, yang mana orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan menyebabkan anak tersebut kurang mendapat perhatian, tidak mengenalkan dan mengajarkan norma-norma agama dan sopan santun kepada anaknya. Akibatnya dia selalu berubah yang macam-macam untuk mendapat perhatian dari orang lain, termasuk pada guru. Ya, terima kasih sudah membacakan kesimpulan. Jadi adik-adik sudah paham dari agenda kegiatan hari ini. Adik-adik diminta membuat langkah-langkah mencari alternatif atau menghindari dari kenakalan remaja. Ada pesan dan kesan dalam mengikuti kegiatan kelompok ini. Perasaan adik setelah mengikuti diskusi kelompok ini gimana? Apa senang, apa bahagia, apa merasa kurang pas lah, atau ada unek-unek yang belum disampaikan. Ayo monggo, setelah mengikuti kegiatan ini apa yang dirasakan? Ya. Saya merasa senang setelah mengikuti kegiatan hari ini karena saya dapat mengenal teman-teman yang belum saya kenal. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan instrumen evaluasi hasil yang mana di sini evaluasi hasil ini diisi dari adik-adik semua. Nah, di mana evaluasi hasil ini diisi, setelah itu dikumpulkan ke saya. Monggo diisi sudah. Isi nama, terus kelas, tema. Kalau selesai bisa dikumpulkan. Nah, evaluasi hasil ini sebagai instrumen untuk mengukur kesuksesan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena bisa hadir menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.